liberalisme baru. Ini harus diwaspadai. Mereka sudah sampai memporak-porandakan yang namanya pertahanan konsepsi kita, yaitu merubah konsepsi bernegara kita yang kalau kita teliti, kita cermati, itu sudah berbau-bau, bukan bau kita lagi, ya bau orang lain, sehingga akhirnya kita 60% lebih aset-aset dari bangsa kita sudah dikuasai oleh bangsa asing. Inilah awal dari acara kita hari ini dihadiri oleh tokoh-tokoh tokoh Pak yang ada di sini. Sebagai Panglima TNI yang punya kemampuan mengetahui dengan data intelijen siapa aja Pak, Bapak pasti kalau buka print ini ketahuan semua siapa ini Pak. Ada yang kelihatan udah biasa, tapi saya ingatkan misalkan Bapak lihat Hilmi Bakar Al-Maskati ini adalah Komandan Front Pembela Islam yang menyelamatkan seluruh mayat tsunami ke Aceh itu. Dia komandan sama beliau. Dan dia adalah orang yang paling berpengaruh di kalangan habaib karena bapaknya adalah pendiri daripada, kakeknya adalah pendiri daripada kelompok Arab itu namanya Al-Irsan. Pendiri Al-Irsan. Kakeknya, jadi kakeknya dengan kakek Anies Baswedan pendiri Al-Irsan. Arab itu di Jakarta itu bisa ngumpulin ratusan ribu sampai jutaan. Artinya di Hilmi Bakar bisa ngumpulin ratusan ribu orang untuk dudukin balai kota, tapi terlalu kecil balai kota. Di belakangnya itu ada Abdul Hakim Pak, Ketua Serikat Buruh, biasa ngumpulin orang 100 ribu di Jakarta. Kepalanya kota, itu dia adalah keluarga daripada yang jalan Kasablanka ini apa Giri? Mungkin ada arah-arahnya tapi kira-kira gitu. Ini di luar tokoh-tokoh kayak Bursa dan Egi Pak, yang udah dari dulu selama Buana. Di sebelah kanan saya Pak, ini ada namanya Daud Poliraja. Pada saat pemerintahan Habibie mengerahkan masanya 200 ribu di Jakarta Pak, yang bersama Kiflan Jet namanya Bang Swakarsa. Inilah komandannya Pak. Jadi kalau dia disuruh perangan, sekarang dia juga pimpinan bagus Betawi. Jadi kalau dikumpul-kumpul 500 ribu Pak dari yang forum ini, ngedudukin Indonesia udah cukup Pak. Belum yang lain-lain seperti tokoh kami Pak, sekjen kita, ya kan? Kemudian tadi adalah satu-satunya ketua pemuda Pancasila itu tangan kanan Yanto, Ibu Maya, ya Ibu Maya ini adalah ketua Serikandi Pancasila. Jadi Yanto itu ada di tangan dia Pak. Kemudian Pak di sini dan lain-lain ada. Yakob udah jelas, tokoh pribumi Pak, tokoh partai pribumi. Antitesisnya daripada Lius, sintesisnya di Pak Joko. Jadi kan kalau dialektika itu ada tesis, ada antitesis, ada sintesis. Jadi Pak Joko ini merangkul semua golongan. Harapan kita Pak Joko ke depan bisa memimpin Republik Indonesia. Satu lagi Pak, ini ketua APLI yang kemarin, mohon maaf nih Ali Masuk, ya orang Madura nih Pak. Jadi Bapak Mataram nih Madura, Mojokerto, ketua daripada Asosiasi Pedagang Kaki Lima se-Indonesia Pak, se-Indonesia. Ya kemarin itu di Monas masanya dia berantem dengan masanya Ahok. Nah, masanya Ahok itu maksud Satpol PP. Dan bapak-bapak ibu-ibu sekalian lain dari IMM ini, ketua IMM DKI, ya dan lain-lain ya banyak di sini Pak. Jadi ini memang karena tempatnya kita terbatas 50 sampai 100 orang, yang saya undang adalah tokoh-tokoh. Nah, Bapak Ibu-ibu sekalian, terima kasih atas kehadirannya. Tentu forum ini ada yang bertanya sama saya, namanya Ferry Joko Yuliantoro, dia wakil ketua umum Gerindra. Nanya kan, kok kamu bukan evaluasi 1 tahun Jokowi, malah buat Ahok. Ya saya bilang pokoknya sama aja lah, Ahok Jokowi kalau bisa turun. Nah, jadi intinya kita di sini bukan sekedar membicarakan konteksnya Jakarta seperti para expert itu membicarakan mega city, cosmopolitan city, global city, ya dengan segala permasalahan infrastruktur membandingkannya
perbandingannya dengan New Delhi apa dan lain-lain, bukan itu boleh masuk dalam kajian, tapi kita membicarakan Jakarta ini pertama adalah untuk memotret Jakarta sebagai ibu kota bangsa Indonesia ini, apakah memang pembangunan manusia di Indonesia ini sudah dilakukan. Selamat datang Pak Prianto, mantan Wakil Gubernur DKI. Kasih di sini, ambil kursi satu lagi. Nggak apa-apa Pak Jas. Mau Pak? Jadi Pak Prianto ini dengan Pak Joko Santoso sama waktu 10 sampai 15 menit. Waktu dari mana bergerak? Terima kasih Ibu dan Bapak-Bapak yang saya hormati. Ini merupakan kehormatan saya bisa hadir dan dapat kesempatan bicara. Jadi kalau Ahok ini nggak hebat-hebat amat ya. Karena surveinya itu dia incumbent dapat 23,5%. Apa hebatnya? Nggak hebat ini barang. Jadi kalau ini kumpul segini banyak orang, nggak bisa bikin jatuh Ahok. Waduh, kita pindah jangan di Jakarta. Saya betul-betul nggak ngerti. Kita di Glodok ini bahas-bahas. Deus, lu dilawan Ahok kok depannya aja galak. Setelah itu kemana lu? Kenapa? Kita bikin anti Ahok. Kenapa? Kenapa mesti anti Ahok? Ahok telah melanggar budaya bangsa kita. Ada yang tua bilang bukan budaya bangsa aja nih. Ini orang Tionghoa ini dianggap apa sama si Ahok? Orang Tionghoa itu ada bahasa Mandarinnya saya nggak tahu ya. Prinsip mengena, ingat budi orang. Dia bilang itu Akeo Ahok itu siapa dia kalau nggak diangkat Gerindra untuk berpasangan sama Jokowi. Tapi kok malah balasannya itu terhormat loh. Beliau jadi salah satu ketua Gerindra di pusat. Nggak gampang. Gerindra bukan partai yang kecil. Tapi masa ya mundurnya itu dia kirim pakai titipan kilat. Itu banyak yang nggak tahu. Banyak orang Tionghoa yang menyesalkan. Awalnya takut sama gubernur, apalagi gubernur model Ahok. Tapi lama-lama saya lihat ini pada mulai berani. Lius, ayo kita lawan si Ahok. Akhirnya konkret 28 Oktober besok saya undang yang ada di sini semua. Kita kasih semangat nih. Cek Bambang Akwet, dia bilang Lius gua yang jadi ketua. Jangan lu lagi, kalau lu memang udah dari dulu orang bilang sentimen sama si Ahok. Dia bilang saya nggak sentimen. Ini kurang ajar, dia mesti dikasih ajar adab. Nah jadi saya harapkanlah kita bisa sama-sama bersatu. Jakarta wilayahnya nggak gede, rakyatnya cepat ngerti. Kalau kita jelasin, oh iya nggak bener nih si Ahok. Cepat ngerti dan komunikasi gampang. Rata-rata punya handphone. Jadi selesai acara ini, masing-masing di tempat tinggalnya bikin posko. Apapun namanya, tapi kalau besok kita ada undangan ngumpul bareng. Nah, saya ngajak 28 Oktober, ya 2 jam lah kita bikin Glodok berhenti. 10 sampai jam 12 kita makan bareng. Deklarasinya saya maunya di jalanan ya.
Saya nggak mau di ruangan yang bagus, di jalanan. Agenda berikutnya mungkin ke KPK, karena benar Bung Saganda bilang KPK harus kita berikan keberanian. Audit BPK itu harus ditindaklanjuti, karena saya udah ketemu ketua BPK, beliau nggak bisa apa-apa juga kalau penegak hukumnya ini nggak bergerak. Dan saya berkeyakinan kalau warga Jakarta tumplak, kita mendesak supaya dilakukan penindakan, saya rasa akan ditindak. Karena penjualan tanah sumber waras itu, saya lihat itu ada penggelapan. Karena itu yang beli itu adalah perkumpulan Simingwe. Nggak ada punya hak itu. Kartini Mulyani, emang bapak moyang dia yang beli. Nggak ada dia punya hak untuk menjual ke si Ahok. Si Ahok juga kita sesalkan bener, karena dia gubernur orang Tionghoa yang pasti tahu tentang sejarah Chandranaya dan Simingwe sumber waras. Jadi dia beli tanah berperkara itu untuk menutupi, maka ketua Chandranaya itu dipenjarakan. Saya terima kasih Pak Wianto dan tokoh-tokoh di sini besuk ke si Wayan itu selaku ketua. Jadi ada keberanian moral dia untuk melawan. Saya kira itu dulu dari saya. Kalau tekad, saya rasa dari poolingnya aja si Ahok cuma dapat 23,5%. Saya yakin sampai 2017 kalau dia ngotot tetap mau maju, itu angka nggak berubah lagi, malah turun. Karena apa? Dia sudah kampanye, dia sudah mengerahkan semua kekuatan dia, cuma segitu aja dia dapat. Ya, terima kasih. Terima kasih. Yang saya hormati Pak Joko, Pak Eki, Pak Dusa Samudi, Pak Saganda, Pak Yus, Pak Walat. Yang belum tahu ini namanya Pak Walat Kurniawan. Kalau baca Facebooknya, yang paling aktif mengkritisi yang nggak benar, yang punya media online Citizen Journalism dengan anggota berapa juta? Di atas 90 juta. Dan ini live. Live. Saya dari Media Jujur itu tanya, bingung ini, pas Pak Ahok, emangnya Ahok udah mau selesai? Iya Pak. Nah, terus maunya ya cari yang lain. Oke. Maka terus titik 2, capaian dan kegagalan mesti akan dieksploitasi masa kegagalan, iya kan? Ya. Ini memang sudah sependapat untuk tidak Ahok, Jakarta. Nah, ada mata-mata dulu. Ada mata-mata. Ada mata-mata juga. Moga-moga yang saya omongkan mata-mata menjadi bukan mata-mata, teman kita gitu. Nanti lihat aja. Satu, tadi kalau mau datang bukan masa kemudian dan dua udah, nanti sebenarnya masa pembangunan itu adalah Pak Taufik ya, Pak Taufik. Terus pokoknya saya juga ngerti, tapi saya lebih fokus terhadap hal yang lebih besar yang bisa sesungguhnya untuk menyelesaikan bukan Ahok. Pak Nius, survei 23%, 23,%. Jangan cepat-cepat girang gumuyu, senang. Itu bisa menjadi jebakan Batman. Ya, jebakan Batman. Sebab nanti akan saya sampaikan, ada videonya. Tidak menutup kemungkinan juga bisa naik, dan sesungguhnya tidak seperti itu. Saya ingat pada waktu saya mundur itu, kalau di Rakyat Merdeka Prianta itu nggak lebih 5% kalau saya dicakup dalam media. Tapi ada 2 lembaga survei mengatakan, Pak, kalau nggak maju, Bapak itu 67%. Ini ditunjukin pada saya. Dan ada 2 dari partai besar yang mengajak Bapak Gubernur, Cagup, saya Cawagupnya. Ada anggota DPRD sekarang. Jadi survei itu bisa bohong. Jangan terlampau tergesa-gesa. Ya, jangan terlampau tergesa-gesa. Seneng Ahok 23. Hati-hati. Bisa jadi itu adalah
jebakan Batman. Sekarang mengapa Ahok ya, ada yang suka membentuk kawan Ahok? Saya akan berikan 4 tayangan. 1 di komunitas gereja, kedua di komunitas para bos-bos media mainstream, ketiga online, dan yang keempat adalah di kawan Ahok. Silakan, coba. Ini kita lihat contoh. Ada 5 menit ini. Baik. Oh, jadi yang pertama, bagaimana menggebu-gebunya kawan Ahok di gereja. Ini saya ambil dari YouTube. Ahok pilihan Tuhan Yesus, hebat. Yang saya tirukan ya, Jokowi, Ahok, I like it. Sedikit sharing, ya, tentang Ahok. Saya perkenalan dengan dia juga lucu sekali. Di mana dia 2 hari berturut-turut disuruh sama pengusaha besar yang kebetulan undang saya breakfast, makan pagi, dan kemudian ini si Ahok ini hanya duduk aja, ikutin nurut aja, disuruh sana, iya Pak. Ini nggak bohong. Kamu nih Ahok nurut, iya Pak. Saya bilang saya selalu Kalau dia harus melakukan Tuhan Yesus, saya makan dia di rumah 2 lu. Pertama gua ngeliat lu, sorry, lu pakai semuanya mereka itu lu bilang aduh lu bener-bener ya. Dorongan suara yang berkata, jangan pandang kecil Ahok. Ahok itu adalah orang pilihanku, calon pemimpin tertinggi bangsa ini. Oh, saudara, tepuk tangan di sini. Ini yang komunitas pemilih media online. Yang apa yang kemudian disebut sebagai dana siluman ini dari 12 triliun rupiah di APBD DKI Jakarta tahun 2015 membuat Jakarta geger. Dan untuk membahasnya kami telah mengundang Prianto, mantan wakil gubernur DKI Jakarta. Lalu ada Pak Dodi Wiatmaji, Kapuspen Kementerian Dalam Negeri. Juga ada Bung Desko Selamat dari Redaksi Berita 1 News Channel dan Budiarto Samrasi, wartawan senior dari Kompas. Bapak-bapak, terima kasih sudah hadir di Berita 1 News Channel. Dan ini mandek orang bilang mandek. Ya sebelumnya biasa ya, tapi saya rasa ya itulah Ahok. Bukan Ahok kalau tidak ragu seperti ini. Saya berbilang itulah juga menjadi Kira-kira seperti itu. Bukan takut-takut terus ya. Nah kita juga pernah wawancara dia, mati adalah terus. Dan saya kira Ahok ya kalau benar minta-minta, kalau salah minta maaf. Maafkan saya karena Anda untuk terlibat sempat ada warga Jakarta pada saat itu walaupun juga sesudah melampaui masa-masa pemerintahan DKI melihat seperti ini lucu nggak Pak? Lucu tapi tidak pantas. Ya kalau menurut saya ini bukan persoalan yang sederhana, tidak sopan atau tidak layak sehingga lucu di kalangan masyarakat. Saya kira lebih kepada Ahok membutuhkan dukungan publik karena ini bukan barang baru, dan saya kira kalau nggak salah dari tahun 2012 ya sudah terjadi silumanisasi APBD ini. 2012 itu Sudah zamannya Pak Ali Ahok. Jadi klimaksnya Ahok butuh dukungan publik, makanya dia bersikap seperti ini. Dia keras, dia frontal, dia tidak menggunakan etika. Justru dia membuka bahwa yang tidak beretika bukan hanya dia. istilah Pak nggak pantas. ya saya setuju dengan Mas Bram karena begini Pak kita ini berkali-kali meliput dan tingkat korupsi ini sampai pada tingkat kita itu sudah buntu. Ini bukan tingkat baru dan sebetulnya kita tidak menganggap ini sudah berita lagi. Dan ketika Ahok berteriak begitu, itu sebetulnya ingin memancing perhatian publik. Dan hasilnya adalah publik berpihak pada Ahok. Kalau kita bilang Berpihak pada Ahok. berpihak pada Ahok. Kata dia menjadi listrik.
DKI Jakarta Basuki, Ahok mengaku justru senang dipanggil di PRD tentang korupsi PS. Kalau mereka panggil saya, maka saya menganggap bodoh aja orang di PRD itu. Ini tidak berpihak pada Ahok, kalau dia tidak tujuan miskin. Ya matikan aja dulu, biar basa-basinya. Kalau mereka panggil saya, maka saya demen banget supaya ketahuan nih oknum DPR itu gobloknya minta ampun yang nuduh sendiri. Jadi saya bisa buktikan, kata Ahok. Jadi dia menempatkan sebagai orang yang bersih, orang lain korup. Itulah yang didemeni kawan-kawan Ahok. Kira-kira gitu lah. Oke? Lanjut. Ini juga kami minta Presiden Jokowi menulis perpu untuk memberikan hak kepada gubernur membuatkan DPRD. Hebat nggak dia? Oke, Bapak Ibu sekalian, itu tadi 4. Saya bergaul dengan komunitas gereja. Itu bagi yang intelektualnya rendah maupun yang menengah menganggap Ahok itu ada utusan Yesus, walaupun omongannya seperti itu, gitu, dan sebagainya. Di komunitas media mainstream itu tadi Don Bosco itu pemilik Berita Satu, yang satu Sambasi Delta itu Kompas. Itu sebenarnya panjang. Dia memuji partai itu nggak benar, Ahok akan independen dan sebagainya. Itu adalah rekaman. Jadi rekaman diputar jam 8. Saya menyerang terhadap diri Ahok tapi tidak ditayangkan. Jadi sudah titik. Jadi saya normal-normal aja. Online seperti itu, kawan Ahok juga membuat seperti itu. Pertanyaannya, benarkah Ahok itu adalah seorang pejabat, orang yang putih seperti yang disampaikan itu? Kalau itu yang disukai oleh masyarakat kecil dan menengah, terus terang menengah juga ada. Kalau ketemu saya hebat, walaupun dia ngomongnya kasar, emangnya uang nenek lu, kau belanjakan nih, gila bangsa dan sebagainya. Tapi orang suka kayak itu karena yang dilarang masalah korupsi. Gitu. Korupsi itu nggak disukai oleh rakyat. Itu akan menjadi benar kalau dia Ahok itu tidak melindungi masalah korupsi. Ya kan? Jadi anda teman-teman kita kalau bisa adalah untuk mematahkan citra Ahok itu sebagai manusia yang bersih, tidak korupsi mestinya. Logika saya. Kalau cewek itu cantik karena hidungnya, mestinya kita ingin hidung itu cacat agar tidak menjadi cantik, kan gitu. Nah, mari kita lihat, benarkah Ahok sebagai pejabat atau individu yang difigurkan anti korupsi? Mari kita lihat. Saya punya data, fakta, dan saya berani bertaruh dengan orang DPRD ataupun gubernur dan stafnya 5 miliar kalau kasus ini tidak benar. Ya. Ada 2 kasus. Jadi itu Ahok dan bukan korupsi, masih dugaan karena ini pembuktian masih di pengadilan. Taman BMW sama kemudian Tanah Sumber Waras. Yang pertama, Taman BMW. Ini cepat aja. Ya. Taman BMW bagi yang belum tahu, di sini Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Kalau kita naik tol ke arah Ancol, di sebelah kiri ada pembakaran sampah, ada tanah yang masih kosong. Ini Taman BMW. Terus kasusnya di mana? Kasusnya Juni 2007 ada berita acara serah terima penyerahan kewajiban pengembang 7 pengembang yang diwakili oleh Trihatma PT Agung Podomoro kepada DKI Kang Yos. Juni 2007. Tanah yang terletak di jalan Rumah Sakit Koja, Anda cari di peta tahun 2007 ada nggak jalan ini? Terus kedua, tanah yang diserahkan di 2 kelurahan, Kelurahan Papano sama Kelurahan Sunter.
Berapa tanah yang diserahkan sama Trihatma ke DKI sebagai kewajiban ya? Ini bukan hibah, bukan hadiah, tapi kewajiban. Adalah 26 hektar lebih, nilainya 737 miliar lebih tahun 2007. Ini katanya di dalam berita acara serah terima tahun 2007. Tapi dokumen penyerahan itu ke DKI provinsi ternyata tahun 2008. Juli 2008. Berarti kasus ini sudah tidak tertib administrasi. Dari dokumen ini bisa kita baca bahwa Trihatma itu menyerahkan dalam 5 bidang dari A, B, C, D ini. Jumlahnya kalau kita jumlah itu cuma 12 hektar. Padahal di berita acara serah terima ngomong 20 udah ngaco, ya kan? Terus dari 5 ini yang ada peta situasinya itu cuma 4, 1, 2, 3, 4. Yang satu tidak ada, tidak jelas di mana exact location atau tempat yang pastinya nggak ada. Kalau kita bongkar dokumen di mana letak tanah-tanah ini, mari kita lihat. 1, dari GN Kusuma ke Trihatma. Gambarnya gini, peta situasinya. Kalau dibuat di meja di mana? Di sini. Kedua, dari Ani Sumanti ya, kepada Trihatma, letaknya di sini. Nah, kalau digambar di medan ini. Ketiga, dari Dadi Hamid, ya, gambar peta situasi yang gini, dokumennya, arsipnya, letak di medannya di mana? Di sini. Dadi Hamid lagi, di sini, letak medannya di mana? Di sini. Dari ini yang keempat ini ada hal yang sangat mencolok perkeliruannya. Ini tanah di kelurahan mana ini? Papangu. Tapi ini ditandatangani oleh Lurah Sunter. Ini Lurah Sunter kan konyol. Yang satu ya dari Suyono itu tidak ada peta situasinya, tapi ada keterangan surat camat bahwa itu ada di RT 10 RW 08 Kelurahan Papangu. Gambarnya di mana kira-kira? Di sini. Karena pada waktu itu ini nggak ada penduduk. Kalau nggak ada penduduk, kira-kira ada RT RW nggak ya? Nggak ada. Masih di sini kira-kira. Dan ini kalau dari RT RW yang saat sekarang, pergeserannya sekitar di sini ini. Nah, dari dokumen ini maka bisa ditarik suatu kesimpulan tentang berita acara serah terima ini. Ya, kesimpulannya apa? Oh sorry, sebelum itu di samping luas letak tanda tangan berita acara serah terima itu, surat pelepasan itu juga palsu. Ini kepalanya siapa? Oh, mohon maaf. Tanda tangan Trihatma itu SPH itu seperti ini. Ada A-nya, tapi yang asli di Kejaksaan Agung Mauban seperti ini. Ini kan nggak perlu laboratorium forensik Mabes Polri, palsu. SPH ini juga gitu. Ini yang jadi Hamid seperti ini di SPH atau pasangan yang disodorkan Trihatma, yang asli seperti ini, KTP sama paspor. Dari Suyono seperti ini, yang asli seperti ini, ya kan? Ini yang disodorkan Trihatma ke DKI. Jadi ada 3 unsur menurut saya di dalam penyerahan kewajiban itu yang bodong dari sisi luas, letak, dan tanda tangan. Nah, ini Ahok udah saya kasih tahu, tapi ngomong nggak ada korupsi. Itu artinya apa? Melakukan pembiaran. Nanti tanya Pak Egi, barang siapa mengetahui tindak pidana membiarkan bisa dipidana nggak? Bisa. 2 tahun 8 bulan. Waduh. Pasal 421. Satu, membiarkan ada tindak pidana korupsi, melindungi, menutupi. Gitu. Sampai saat sekarang itu DKI, pucuk pimpinan sampai ke bawah itu kemarin juga eksekusi itu masih menganggap ini tanahnya DKI. Ada nggak ada secara kertas pun. Dan malah mensertifikatkan. Lihat, ada lagi kegiatannya. Terbit 2 sertifikat. Ini zamannya Pak Jokowi. Ini aku punya
punya videonya ini, Pak Jokowi bohong waktu gubernur di sini. Ada adalah asal hak sertifikat ini, sertifikat dikatakan dari hasil konsinyasi. Ini kalau dibuka dokumennya, letaknya bukan di Kelurahan Papan, letaknya konsinyasi, tanah konsinyasi itu ada di Kelurahan Sunter. Ngomong SH pakai 2003, ini SKH pakai dari BPN, tanda BPN itu usianya cuma 3 bulan, kok dipakai untuk sertifikat tahun 2013, kan bodoh, sudah gugur. Jadi dari sertifikat ini kesimpulannya, sesungguhnya dari berita acara kelas 5 tahun 2007 itu yang tanggung jawab sertifikat itu Agung Podomoro. Ngapain Pak Jokowi sama Ahok kok mengambil alih tugasnya Podomoro? Ada apa? Ada apa? Ini jelas berita acara kelas 5 Trihatma ke Bang Yos itu bunyinya tanggung jawabnya Agung Podomoro, tapi DKI yang sertifikatkan sehingga terbit 250-251 itu pun nggak menyeluruh, cuma 10 hektar. Kalau toh mau sertifikat boleh-boleh aja, tapi dasarnya mesti bas, tapi dia pakai SK, pakai ini, nggak benar. Ini udah gugur, ya kan? Dan letak dari konsinyasi bukan di papan. Lagi. Pada waktu terbit ini, seluruh taman BW masih dalam sengketa ini. Jadi ini melanggar peraturan pemerintah dan peraturan Menteri Negara Agraria. Jelas melanggar. Jadi kalau hukum itu benar tegas, mestinya Gubernur Jokowi pada waktu itu dan Wagub si Ahok mestinya ini melakukan pelanggaran pidana. Termasuk Kepala BPN Jakarta Utara yang mengeluarkan itu. Sebab jelas melanggar. Sebab apa? Ini DKI tergugat satu di dalam kasus ini, dan seluruh taman BW dalam persidangan. Kok bisa dimintakan sertifikat kalau itu namanya nggak ngejek jempol? Ya. SK yang tanda tangani ya bukan wewenang KAKAN Jakarta Utara. Jadi dilihat dua sertifikat ini luasnya, sesungguhnya ini wewenang KAKAN W, tapi ditandatangani oleh BPN Jakarta Utara. Ini menurut pasal dan peraturan menteri. Tidak ada surat ukur, artinya tidak ada pengukuran fisik. Tetapi kemarin saya agak ketawa dilapori oleh BPK. BPK sudah masuk di sini, ini sudah masuk LHP BPK kemarin. Jadi moga-moga kira-kira awal tahun 2016 nanti akan ada heboh seperti Rumah Sakit Sumber Waras ini, ya, dan heboh. Sebab ini BPN ngomong ada pengukuran 2 orang dari BPKT 1 Podomoro, patoknya ada dari bambu cat merah, dikeluarin sampai era juga nggak akan ketemu. Kalau nggak ada, gitu, nggak pernah ngukur. Ada lagi bet. Nah, anak ini. Kesimpulannya, masa Taman BW, era Bang Yos dan Bang Koke terbit berita acara serah terima. Bang Koke sama saya mengeksekusi Taman BMW Agustus 2008. Waktu itu saya kan baru, saya ya termasuk dibohongi lah. Tapi ada dokumennya mestinya. Saya dirapin tanya, waktu akan menerapkan 2000-an pasukan saya, ini tanahnya siapa? Tanah DKI Pak, kewajiban pasum dari pengembang. Udah jadi aset. Oh ya ada, kalau menjadi aset eksekusi. Tapi ternyata bukan. Era Pak Jokowi Ahok sertifikasi, sudah saya jelaskan. Ahok, Pak Jarod mengaku tidak ada korupsi, ngotot membangun, rencana mau mengeksekusi, memberi pagar, membangun. Nah, tapi untungnya TNI Polri tidak mau mendukung. Anehnya, orang-orang DPRD itu ngerti, mulai zaman Pak Ferry, orang yang nongkrong sekarang itu ngerti pejabat, ngerti saya kasih dokumennya, tapi nggak berarti ngamati. Iya. Tanya di barang ini. Padahal namanya TNI Polri itu cuma saya nulis di suatu media online, di forward sama teman saya ke Kapolri, Kapolda dan sebagainya. Undang saya, Kapolda itu undang saya. Saya 2 jam menyampaikan ini loh BMW. Karena dia dimintai oleh Ahok untuk eksekusi tanggal 7 Oktober kemarin. Karena dia ngerti ini tanah bermasalah, nggak mau, makanya nggak jadi dieksekusi. Gitu.
Ya mestinya orang DPRD itu melakukan fungsi itu kan gitu loh. Kontrol ya. Ya, memang kasus seperti ini kalau di negeri Lilliput, tahu negeri Lilliput, itu pengembang itu bisa upload tiap bulan kepada anggota perwakilan Lilliput, tapi negeri Lilliput. Nah, negeri Lilliput. Itu lapor kabeh. Ya. Nah, itu salah satu sampai dipanggil Pak Joko ya waktu itu Pak Joko ini loh katanya orang bergerak gitu. Saya bergerak KPK Pak. Oh iya enggak di PRD. Jadi kesimpulannya Taman BW itu menurut saya ada tindakan melawan hukum, ada penyalahgunaan, ada kerugian negara jelas diuntungkan Podomoro. Ya. Nomor kewajiban ngasih tapi bodong, nggak ada suratnya, nggak ada tanahnya. Yang sekarang ini yaitu memang kasusnya 2007, tapi yang sekarang itu melakukan pembiaran, menutupi dan melindungi, patut diduga. Apa gunanya mesti sertifikatan dengan dokumen yang lain? Aku nggak tahu nanti Pak Edi bisa nggak itu dipidanakan itu masa sertifikasi. Siapa yang harus melaporkan itu? Tindakan tidak sertifikasi aja ya. Karena jelas pemalsuan dokumen memaksakan kehendak untuk terbitnya sertifikasi. Ada lagi, Beb? Nggak ada. KKN dong. Nah, ini sebenarnya kalau ada tanya, Bapak kok menggebu-gebu musuh Jokowi sama Ahok padahal dulu pendukungnya? Oh iya, pada waktu pilkada saya pendukungnya Pak Jokowi. Jadi waktu menang tuh depan rumah saya itu ribuan lah, 2000 lebih pestaporan. Ini adalah menjelang mau debat dengan Pak Fokke makan di rumah saya, ya kan? Untuk ya pembekalan. Salah satunya, saya tanya, Bapak itu mau gubernur lanjut presiden atau 5 tahun Pak? Ini di rumah sih. Jadi pembohong dong Jokowi. Iya kan? Wah, enggak, kalau 5 data pembohong macam-macam ada banyak. Pengen tahu video pembohong? Ya ini. Coba itu waktu pegang sertifikat itu. Iya. Ini Om Lius senyum terus. Ini kalau kasus Jokowi. Saya dulu dukung itu pengennya memberantas korupsi. Lah saya lapor korupsi gede malah berkomplot. Nih lihat. Suara. Seremoni lagi. Jadi ini setelah keluar 2 sertifikat peresmian pembangunan stadion. Ini memang diulang-ulang. Saya yang beri komando sertifikat pertama itu beliau. Nah, kami sudah ada sertifikat seperti ini yang memang tahun kemarin sudah jalan saja. Itu tempat dinas kan bilang ada sertifikat nggak berani ya sudah jangan satu kali terus. Jadi kalau sudah jadi seperti ini masih ada yang sudah. Jadi ini sudah berapa tahun kita ini 14 tahun di sini. Jadi sudah kita rampungkan itu. Gugatan. Kalau sudah kampung, yang ini sudah kampung, yang masih ada gugatannya, ini masih ada gugatan. Ada yang juga juga, tapi bukan yang ini ya, bukan yang ini. Bawahnya kelihatan bukan ini. Oh, dia dibuka semua ngomongnya. Ini saya
jadi ada bisa diproses sebenarnya juga sama dengan proses semua Kini tanggung jawab berpindah. Dengan Jokowi Basuki yang pernah menjanjikan akan membangun stadion sepak bola bertaraf internasional di atas lahan BMW harus memutar otak. Hingga kini proyek pembangunan stadion memang belum dimulai. Masalah administrasi menjadi satu-satunya simpul penunda. Dengan ini kita mesti sambutkan persepsi dulu. Misalnya kamu di rumah, kamu disediakan, kalau saya kirim surat kepada BPN atau kepada siapapun mengatakan tanah kamu itu warisan nenek moyang saya. Apakah dengan itu kamu tidak pernah meminta di rumah Anda solusi? Pasti harus tanya menurut saya. Kalau itu dari saya, lapor dong ke pengadilan untuk saya. Ini mereka juga nggak tuntut, yang untuk pengadilan terjaga. Nah, kamu minta keadilan negara kamu merasa punya kamu itu tuntut dong. Bukan dari pengadilan supaya jelas. Kamu kalah dia. Coba hentikan. Ini DKI itu selalu ngomong itu setiganya Ahok. Mereka kan sudah kalah, sudah dihukum, itu rakyat. Padahal kasus Taman BMW itu masuk 3 ranah hukum, pidana, perdata, dan tindak pidana korupsi. Kalau rakyat yang bohong dan dihukum, aku berdiri setan, urusan. Itu pidana hak perdata. Tapi tipikornya itu urusan antara Triharma pengembang dengan DKI. DKI itu dibohongi nggak? Pemerintah daerah itu dibohongi nggak? Gitu loh. Ini tadi Ahok itu juga mengajak wartawan menyampaikan persepsi, tapi persepsi yang keliru. Wah, udah sertifikat tuh ngomong ini belum sertifikat gitu. Ngomong ini adalah setelah saya kasih tahu beberapa bulan berikutnya gitu. Kelihatan banget. Nah, konon ini nggak ada pameran sah, konon loh ya, rekaman kan ada konon gitu. Ahok itu pada waktu sebelum Wagub itu bekerjanya di PT Agung Podomoro gitu loh. Konsultan katanya. Oke, udahlah kepanjangan, udah. DKI nggak punya surat gimana? Kami juga nggak bisa masyarakat, kami nggak boleh punya kami, Oke. Stop. Ini masalah Taman BMW. Kalau Bapak Ibu sekalian nggak suka Ahok, member, bener. Karena menurut data seperti ini akan bisa kita katakan Ahok dalam konteks dugaan korupsi Taman BMW melakukan pembiaran, menutupi dan melindungi koruptor. Itu yang bisa dituduhkan. Itu kalau kayak Pak Eki mesti gitu ya, tuduh ya Pak. Dituduhkan. Itu, jadi benar kalau sampai nggak suka sama Ahok itu. Sekarang yang pembelian tanah sumber waras sudah dibagikan, tadi perlu ini kronologisnya. Ada yang dibagikan kan? Dari kronologis itu tadi, ya. Waduh, ini kok nggak bagus banget ini bentuknya. Ya. Jadi tanggal 16 Juni itu kira-kira sebelumnya ngomong gitu. Atau dengar, kepala dinas itu dengar, kepala dinas kesehatan akan beli tanah itu. Terus kepala dinas lapor ke Pak Ahok, Yayasan Sumber Waras tidak jual tanah Pak ke DKI karena masih terikat PPGB dengan PT CKU. Tapi tanggal 27 Juni ada surat Direktur Umum sama Sumber Daya Yayasan Sumber Waras ke Gubernur, dia menawarkan ya, tanah itu harganya 20 juta lebih per meter, sama ada tulisan hasil tindak lanjut pertemuan Direktur Umum dengan PRT Gubernur. Jadi ketika kepala dinas itu kirim surat tanggal 16 itu gitu, itu nggak ngerti bahwa tanggal 6 itu gubernur dia sudah omong-omong gitu loh, ya kan, udah omong-omong sama
orang yayasan, tapi baru direktur umumnya. Sehingga surat ini diperbarui lagi. Ya. Ya, diperbarui lagi 7 Juli langsung dari ketua umumnya ke gubernur menawarkan begini. Di samping itu dia mengingatkan, tapi saya masih ada ikatan CBDB loh Pak dengan PT ini, tapi nggak digubris sama Pak Ahok. Tanggal 8 Juli disposisi perintah kepada Kapolda anggarkan di APBD perubahan 2014. Di sini sudah kelihatan keterlibatan seorang PLT. Ya, ini tanggal berapa itu sebenarnya? 10 Desember. PLT Gubernur menetapkan lokasi. Ketentuan menetapkan lokasi seperti ini kalau sudah ada kajian dan lain sebagainya, nanti berikutnya akan kelihatan. Tapi tanpa kajian menetapkan lokasi supaya dibeli. 11 Desember 10-11 yayasan sama PR baru pembatalan. Jadi kalau secara hukum pada waktu seorang gubernur menetapkan lokasi yang akan dibeli tanah itu, sesungguhnya tanah itu masih dalam posisi kurang sengketa, dalam posisi perikatan jual beli dengan orang lain, dibeli, ya kan? Ini 10, ini 11. Tanggal 31 Desember pembayar dengan SPPUP. Ini tidak lazim. Itu kronologisnya. Sekarang saudara-saudara, kalau nanti didengar, ini memang kawan Ahok dan sebagainya memang ada juga yang di APK gitu loh. APK itu ya ada yang baik, ada yang sinis, apa ada ya kira-kira perbuatan melawan hukum, PMH-nya, kasus sumber waras itu. Tapi kalau saya pelajari gitu, ada kira-kira. Nih, dugaan perbuatan melawan hukum atau PMH, melanggar undang-undang ini sama Perpres ini. Apa? Undang-undang sama Perpres ini mengatur ya, bahwa untuk beli tanah untuk keperluan umum itu harus ada perencanaannya, ada studi kelayakannya, ada konsultasi publiknya, ada berita acara disepakati dengan masyarakat, ada usulan dari terkait ini dinas kesehatan, dan setelah itu membentuk tim pelaksana pengadaan tanah. Ini semua tidak ada. Nah kalau tidak ada, saya tadi tanya Bang Eki, ini perbuatan melawan hukum nggak? Nggak tahu nanti. Enggak. Oke, ada lagi melanggar peraturan Mendagri ini. Ya. Itu tadi ingat tanggal 8 tadi kan Deswil. Kepala Bapeda anggarkan di APBD perubahan 2014. Di Permendagri itu anggaran perubahan itu ada syaratnya. Apa saja yang bisa masuk di APBD perubahan? Itu kalau ada asumsi KUA yang nggak benar boleh, ada pergeseran anggota boleh, dalam keadaan darurat boleh. Nah ini beli tanah rumah saya sumber waras itu nggak masuk, 44 itu nggak masuk gitu. Berarti kan melanggar dong. Apa yang mesti dipaksa di APBD perubahan? Itu ceritanya. Mau korupsi. Pelanggaran yang lain, aku nggak ngerti cari undang-undang di mana. Tapi ini umumnya demikian. Jadi kalau masih dalam perkara jual beli dengan orang lain ya tidak boleh kita membeli. Kalau masih ada tunggakan PBB namanya lebih, mesti nggak dibeli. Jadi ketika perintah membeli dan dibayar 31 Desember, sesungguhnya Yayasan Sumber Waras masih nunggak PBB namanya. Padahal saya ingat persis pada waktu saya waktu nangani pembebasan tanah BKT itu, tuntutan ke rakyat itu wah detail Pak. Harus bersih, PBB harus lunas, harus ada ini. Ini PBB nunggak dibeli aja sama Pak Ahok. Masih ada 5 bangunan aktif milik yayasan, rumah sakit, tapi dibeli. Padahal kalau BKT bersih, nggak boleh ada bangunan. Tapi ini 15 bangunan aktif, ini masih digunakan, tetap dibeli. Pembayaran tidak melakukan mekanisme ini, tapi dengan ini punya tanah lebih memenuhi syarat tapi tidak beli. Ini yang terakhir itu gini, DKI itu punya tanah yang bagus-bagus, luasnya juga memadai. Nah daripada keluar 800 miliar untuk beli tanah di Sumber Waras yang nggak benar itu, untuk bangun rumah sakit jantung udah jadi. Analisisnya pemborosan di situ. Oke, ada lagi berarti. Habis.
Oh, kerugian ini, nah gini saudara, ini kan tahap pertama tadi kan saya bilang perbuatan melawan hukum. Ini teman-teman akan saya ajak untuk berpikir ini kasus korupsi enggak? Karena kasus korupsi itu cuma 3 indikatornya, 3 syaratnya. Ada perbuatan melawan hukum, ada kerugian keuangan daerah atau nasional, dan ada yang diuntungkan. Sekarang kerugian daerah itu ada nggak? Ada. Nih, dari perspektif BPK, bayarnya sekian ini DKI. Tapi sebenarnya PT CKU itu membayarnya cuma segini, yang di Bataran itu. Jadi DKI lebih mahal belinya daripada PT CKU. Jadi kerugiannya BPK ada indikasi kerugian negara segini. Ini selisih pembayaran DKI dengan PT CKU. Padahal selisihnya cuma 1 tahun, gitu. Namun walaupun demikian, PT CKU mau segini itu juga ada catatannya. Kalau itu bisa berubah menjadi komersial. Karena tidak bisa menjadi komersial, maka dia batalin. Nah ini Pak Gubernur kita ini, ya, belinya lebih mahal banget. Tapi kalau saya ngitung, ini hitungan saya, dari selisih NJOP peta tanah Kiai Tapa, NJOP peta tanah Kiai Tapa segini ini, dengan NJOP pada peta tanah Kemang Utara segini, maka kerugiannya adalah segini. Jadi gini saudara-saudara, jadi tanah yayasan itu ada 2. Satu hak milik, taruh di atas nih hak milik, ini menghadap jalan Kiai Tapa di sini. Yang dibeli itu HGB di sini, yang dibeli oleh DKI ini. Persis tanah ini berbatasan, yang atas tuh istilahnya pakai peta tanah Kiai Tapa, kalau yang ini pakai peta tanah Kemang Utara. Ini yang suka-suka berpolemik di surat kabar seolah-olah 1 nomor objek pajak dan 1 NJOP yayasan itu udah benar 20 juta. Enggak. Ada peraturan kalau beli itu harus melihatnya bukan NJOP, tapi dia pada posisi peta tanah di mana. Kalau berpikiran sederhana aja, kita punya sawah yang luas. Sawah yang tepi jalan ini mesti lebih mahal daripada tanah yang di jalan. Karena peta tanahnya berbeda. Gimana posisinya? Ada jalan akses ya. Oke, biarnya sebenarnya ini. Tapi ada yang lagi canggih, katanya BPK akan lebih tinggi lagi kerugiannya. Siapa sih diuntungin? Nih, ya kira-kira ini dugaannya ini. Gimana nggak untung? Lokasi tanah yang tidak strategis kebanjiran, HGB-nya tinggal 3 tahun, dijual dengan harga mahal. Untung nggak? Oh, untung. HGB 3 tahun berarti di negara pemerintah dong? Saya nggak ngerti, tapi kalau seperti itu sebenarnya bisa diperpanjang atau nggak tahu. Mohon maaf ya. Tapi yang jelas tahun 2018 HGB itu habis. Ya harus melihat pemerintah kalau dibeli kan ini kurang di sana. Ya. Itu nggak clear. Tapi bisa diperpanjang, tapi harus bayar lagi. Ya nggak perlu diperpanjang. Sudah saya perpanjang loh punya pemerintah. Terus yang kedua, ini kan diuntungnya apa? Ini sumber waras untung nih dapat pembeli yang bloon karena kurang cerdas dibanding pembeli sebelumnya PT CKU, ya kan? Ya. PT CKU bisa beli murah kok kita beli mahal, bodoh amat tuh. Ya. Untung, saya untung apa? Saya untung sumber waras kok. Kok pemerintah bisa dibohongi itu kok aneh gitu. Oh, siapa Pak? Ada lagi? Habis. Nah, saudara-saudara kalian, bandingkan tadi ada yang gini-gini sama Ahok, ya, utusan Yesus, ya kan, calon presiden, katanya orang yang bersih, orang-orang tadi Pak Don Bosco sama Pak Sambasi, wah juga mengangkat Ahok. Tapi kalau melihat kasus seperti ini gimana? Oke, terakhir, tapi yang terakhir, kalau niat kita Jakarta dipimpin oleh orang yang selain Pak Ahok, karena Pak Ahok menurut saya dengan data ini adalah tidak bisa diandalkan dalam pemberantasan korupsi, ya, maka sebaiknya
di samping kegiatan seperti ini harus ada kegiatan di lapangan. Lapangannya bukan hanya demonstrasi saja, boleh demonstrasi ke KPK ini setiap hari 10 terus ada. Tapi yang saya maksud, untuk melawan opini yang memakai TV, surat kabar dan sebagainya, antara lain tiap-tiap wilayah bikinlah acara entah di stadion wilayah itu atau di mana, di lapangan ya, yang pernah lihat sentilan semilu? Nah, ini umpama saja, itu carilah Semar Garing Petro yang bisa ngelucu, ya kan? Tapi hal seperti ini disampaikan bahwa kita punya pemimpin seperti ini loh, gitu. Habis itu baru dangdutan, gitu lagi, pindah-pindah ke kecamatan, gitu. Kalau nanti yang ngomong itu Pak Hatta Taliwang ya dari NTB mesti percaya, gitu. Ya, biasa. Gitu. Jadi kita jangan ini istilah Pak Hatta, beronani di dalam ruangan saja. Tapi kita harus menjajakan diri kita ke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, terima kasih kepada Pak Prianto yang telah menyampaikan banyak hal yang kita telah saksikan video-video tadi. Semoga menjadi energi baru untuk kita bisa menuntaskan kepemimpinan Ahok ini. Baik teman-teman sekalian, ada Bang Egy Sujana, pakar hukum. Kami persilakan kepada Abang untuk kupas tuntas perspektif itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari perspektif hukum saya formulasikan ini sudah jelas, tapi problem yang nyatanya adalah Pak Pri sudah ke KPK bawa data-data ini. Berapa tahun lalu tuh Pak? 2012. Sekarang 2012 itu 3 tahun KPK, tapi tidak ada action. Oke. Kemudian dari sisi kebijakan yang harusnya kita soroti juga, khususnya 2 hal penting, banjir dan macet. Waktu itu saya ingat Jokowi berkampanye, karena Jokowi kan bersama Ahok, berarti Ahok ikut terserta dalam soal itu. Tidak susah-susah amat jadi gubernur kalau ngatasi banjir dan macet. Itu masih ada itu online-nya. Ternyata sampai detik ini banjir dan macet tetap terjadi. Bahkan tingkat keparahannya tadi, tingkat macet paling tinggi di dunia. Nah, jadi dalam perspektif hukum, kalau disebut pasal, ada pasal 421 KUHP. Jadi barang siapa pejabat, ya, ini untuk pejabat, membiarkan atau menyuruh sesuatu, maka dipidana 2 tahun 8 bulan. Itu pidananya. Perdatanya karena PMH tadi, perbuatan melawan hukum, juga kena pasal 1365 Kitab Undang-Undang Perdata. Jadi barang siapa yang menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka diwajibkan mengganti kerugian yang ditimbulkannya. Jadi dengan 2 pasal ini, pidana perdata, Ahok sudah kena, Jokowi juga kena. Tapi kan kita menghadapi kendala yang sudah nyata tadi dilakukan oleh Pak Pri. Nah, ini siapa? Arupalaka. Jangan pergi dulu kok. Karena dia tadi cerita Wakabareskrim sekarang adalah sahabatnya, betul? Pak Sarul Mama ya, bekas Wakapolda Sulsel yang saya ingat. Nah, ada ide tanggal 28 kan Pak Lius ya mau bikin acara di Glodok.
jam 10 hari kepak Sumpah Pemuda ya. Nah, bagaimana kita bersumpah di situ untuk tangkap Jokowi sama Ahok ini? Iya gitu. Kalau Ahok benar. Nah, tapi secara hukumnya disiapkan data-data tadi. Maksud saya kalau berkenan dengan tim lawyer, saya kan ketua Dewan Kehormatan Advokasi Indonesia. Jadi saya bisa kumpulin berapa advokat, ditunjuk untuk ini. Saya bekerja untuk konteksnya ke Barreskrim. Ya. Harus 100 pengacara, mesti gitu. Harus ada partanya. 100 pengacara. 100 pengacara sama aja. Tapi bisa diciptakan. Yang penting ini dasarnya begini. Tolong Pak Lius, kalau mau serius dengan Pak Pri tentunya siapkan datanya. Hari Selasa kita sama-sama ke Mabes. Nanti tanggal 28-nya kan minggu depan tuh. Kita kumpul, kita bacakan di acara Sumpah Pemuda itu. Bahwa kita sudah laporkan. Tapi polisi bergerak juga, KPK juga bergerak, maka kita rakyat nangkep langsung si Ahok. Kalau itu nggak ada omong kosong. Jadi tanggal 28 itu intinya kita kumpul jam 10, jam 12 kita ke Balai Kota tangkap Ahok. Rumah lapor kapok. Iya boleh. Tapi ini kan resmi jabatan. Kita ke Balai Kota. Rumah jabatan aja. Balai Kota dulu. Tanggal 28. Jadi jangan tanggung-tanggung anti Ahok tapi buat action nggak berani. Ahok itu pas action. Jadi secara hukum kita tidak dipersalahkan. Kenapa? Karena kita sama juga nangkep orang maling ketangkep basah itu. Udah jelas data-datanya salah, kok dibiarkan? Kok tidak ditangkap? Jadi secara hukum kita datang ke Balai Kota untuk menangkap Ahok tidak disalahkan. Karena negeri ini berdasar kepada pasal dari Undang-Undang Dasar 45, pasal 1-nya kedaulatan rakyat. Nah, kita buktikanlah kedaulatan rakyat tanggal 28 itu nangkap saya kira ke arah itu jangan lagi bicara ini persepsi kita harus sama Ahok ini penjahat ini saya udah katakan Ahok ini penjahat harus kita lakukan. Ada udah lawan Ahok, ada anti Ahok, sekarang gerakannya action, jangan cuma ngomong nggak ada action ya. Kita di samping kekuatan ada Allah Subhanahu Wa Taala yang kuat, kan ada panglima kita ini. Pokoknya TNI jangan dicampur lah, ini urusan rakyat berkedaulatan. Dengan Pak Pri juga kan TNI. Jadi sekarang perlu kesepakatan. Saya seorang miris juga, secara intelektual sudah ada hakimnya itu ini. Ada mahkamah intelektual yang diadakan di Ancol oleh Pak Pri juga. Secara intelektual sudah jelas kesalahannya, sudah dibikin keputusannya. Maka tinggal actionnya sekarang. Kalau disepakati, Sumpah Pemuda kita adalah tangkap Ahok. Ya, tanggal 28. Ini ada Rahmat, Tokoh Betawi, jangan cuma diam aja. Ada Iswan, ini tokoh pemimpin buruh. Bisa siapin 10.000 masa? Bisa. Jangan ngomong bisa 10.000 masa tanggal 28. Bisa. Jadi dalam pekerjaan itu kalau Lius tidak setuju udah mau ikut. Pelatih itu ada. Jangan ada orang itu tidak berani. Tangkap Ahok itu sebagai gerakannya. Isunya adalah Ahok penjahat koruptor. Dia koruptor sesungguhnya karena ini korupsi jelas. Atau setidaknya membiarkan orang korupsi, atau dia menguntungkan orang lain, atau memperkaya orang lain. Dalam hal ini sumber waras tadi sudah. Pasal berapa tadi? Pasal 421 KUHP. Jadi boleh ditangkap ini orang.
Karena polisi sudah kita lapor hari Selasa, kan kita lapor resmi juga, tidak bergerak juga. Nah, tanggal 28 kita datangi. Jadi buktikan sama mama kau dekat dari kalau saya dekat sama bos sulit copot. Dalam pengertian ini diskusinya punya makna. Saya terima kasih sama Bung Saganda yang menghadirkan di sini. Kalau enggak kan nggak bisa ada ide-ide seperti ini. Kita istilahnya tadi nonani intelektual kan. Begini susah nggak ada. Nah, jadi tawaran gagasannya tanggal 28 Sumpah Pemuda kita tangkap Ahok. Dengan isu sentral dia penjahat, dia koruptor sesungguhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih. Beri aplaus ke sekarang waktunya untuk memberikan tanggapan maupun pertanyaan. Untuk pertama kami minta, ya nanti kami minta pada Bang Bursa penangkap pertama, dilanjutkan ya. Setelah Bang Bursa, mohon ke Pak Wawan, sebagai citizen jurnalisme. Pertama kami persilakan Pak Bursa dulu. Kegiatan seperti ini apa namanya sangat bagus ya, dan dulu kita serukan jangan ada lawan Ahok saja, tapi di berbagai wilayah terus muncul seperti disarankan oleh Pak Pri tadi ya. Nah, memang sudah dulu Bang, kita semua mesti menguasai masalah-masalah yang disampaikan Pak Prianto. Pak Prianto, saya ingin Pak Prianto fotokopi baik-baik supaya nanti tokoh-tokoh aktivis ini memahami betul peristiwa ini. Ada peristiwa hukum seperti ini, dan bila perlu Pak Prianto testimoni di beberapa online-nya apa namanya Pak Riatis, saya tidak usah banyak 5 menit aja. Pak Prianto 5 menit nanti untuk video, nanti kita broadcast. Tapi sehari bisa ratusan ribu nanti orang akan ada pembanding. Saya setuju dengan Pak Prianto. Ahok ini kenapa dia menutupi korupsinya sebetulnya. Dalam ilmu psikologi ada itu Pak. Kenapa orang seolah tidak korupsi, menutupi tidak korupsi. Saya lupa istilah psikologinya, tapi ini banyak apa namanya contoh-contoh orang-orang seperti ini. Nah, oleh karena itu aksi perlawanan ini tidak berhenti beberapa titik di anti Ahok, di Pak Prianto, lawan Ahok, kemudian gerakan beberapa, tapi Pak yang paling penting tadi saya tanya Pak Prianto, bagaimana caranya ini kita tanda tangan sama-sama bawa ke lembaga hukum rame-rame, 1.000 orang, 2.000 orang datang untuk membawa bahwa ini sudah terjadi peristiwa hukum. Pasal 406 tadi ya, 421 tadi, salah catat saya, 421 tidak berubah lagi ya. Dokter banyak nggak tahu loh tentang pasal kesalahan. Iya, yang main-main dokter. Nah, yang kedua, acara tanggal 28 Oktober di tempat tulis nanti itu betul-betul kita ramaikan gitu. Kita ramaikan, dan terutama dari komunitas sahabat kita ya, warga negara saya, yang keturunan lah, yang keturunan itu mesti ramai juga Pak. Ini Pak Rius, jangan sampai Rius sendiri yang muncul nanti. Malah saya ini undangin Edi, undangin Pak Prianto, ya nggak benar juga kan. Jadi itu yang mesti dibangun partisipasi mereka untuk bahwa Ahok ini memang nggak tepat. Saya sudah beberapa kali menyatakan memang Ahok ini bukan pemimpin, dia preman menurut saya. Dia preman, melanggar banyak tata krama kepemimpinan bangsa kita. Nah, saya yakin kalau kesadaran bersama ini muncul di beberapa wilayah, dan saya pernah saran sama saudara Rius ya, kalau kita setiap RT ada spanduk lawan Ahok, saya pikir akan jadi bola besar nih. Sebelum 2017 Ahok juga sudah berani muncul. Soal 23% itu saya pikir ada benarnya Pak Prianto ya. Dia incumbent, dia memiliki jaringan, dia banyak uang. Survei nggak meningkat, menurut saya suaranya udah mentok.
suara menentukan. Karena belum ada lawan, suaranya nggak kesuplai ke tempat lain. Jadi berhenti di situ. Nah, siapa yang lawan saya yakin menang, Pak. Iya dong. Oh iya, nggak usah khawatir. Ya bursa aja maju. Enggak, saya enggak. Saya udah konsisten, saya ini pertama yang deklarasi lawan Ahok. Jadi nggak mungkin secara etika saya tampil lawan dia. Lebih baik Pak Wiranto. Ya, Pak Wiranto menguasai DKI. Benar Pak. Saya lebih setuju Bapak kembali lagi. Cuma cari wakil yang baik aja. Saya setuju Bapak ini Pak Ben. Saya saat ini rela jadi relawan gitu, relawan. Bapak cari wakil yang benar. Siapa yang Gerindra namanya? Bukan. Sandi Uno, wakilnya. Atau Edi lah wakilnya. Kalau saya dulu Pak Wiranto calon gubernur, ambil Sandiaga Uno wakilnya. Atau Risma lah wakilnya. Kita butuh tentara dalam situasi ini. Tapi udah jangan mulu Pak Pri, kita deklarasi tadi. Iya, kalau aku datang dong dia. Dia tangkap aku. Iya udah, aku dulu. Kalau soal itu pusat yang awal orang ngapain? Terima kasih. Ya selanjutnya, sebentar. Jadi sama dengan pasangan Anda, kalau toh saya seperti ini, Bursa ingin, Pak Busa, kalau toh saya berubah seperti ini bukan pengen jadi gubernur, bukan. Ya, sudah cukup saya jadi wagub saya. Itu nanti kami putuskan Pak. Salam sejahtera sekalian, terima kasih untuk waktunya. Dan kebetulan saya juga hadir di sini mewakili warga rusun se-Jakarta ya. Kebetulan saya juga ketua forum komunikasinya. Yang sejak pemerintahan Pak Jokowi, ya kami warga rusun dan apartemen di Jakarta ini ya punya masalah-masalah penegakan Undang-Undang Rusun nomor 20 tahun 2011 yang hingga saat ini itu tidak pernah dilaksanakan. Jadi yang kami seringkali juga rapat dengan pihak gubernur dan wakilnya pada saat itu, jadi mereka lebih berpihak kepada pengembang-pengembang. Dan juga Pak Jokowi juga sempat salah persepsi mengenai masalah yang kami hadapi. Jadi yang Pak Jokowi pada saat itu katakan di depan kami bahwa beliau mengerti masalahnya, tapi sebenarnya jadi yang dia anggap itu adalah warga seolah-olah meminta backing pada gubernur karena kami menghadapi para konglomerat. Nah ini satu persepsi yang keliru dari seorang gubernur dan wakil menteri. Yang kami minta adalah penegakan undang-undang, pelaksanaan dan memberikan pelanggaran terhadap terjadinya pelanggaran terhadap undang-undang tersebut. Sehingga masalah ini akhirnya karena dari gubernur tidak pernah selesai, jadi kami sempat bawa ini juga dalam forum di DPR dan sempat dibentuk juga pansusnya oleh DPR. Yang hadir pada waktu itu adalah gubernur, wakil gubernur, Menpora, Kapolri, Dirjen Pajak, Direktur PAM, Direktur PAM dan warga penghuni rusun. Dan akhirnya sudah ada kesepakatan dari DPR itu adalah membuat SKB bahwa undang-undang harus dilaksanakan. Tapi yang terjadi kenyataannya hingga saat ini undang-undang rusun dan pelengkapnya atas undang-undang itu juga Kepmen era 06 hingga saat ini tidak pernah dilaksanakan, sehingga masalah hak kepemilikan warga jadi semakin kusut, sehingga kami berjuang dan sampai segala macam. Dan banyak warga kami juga yang ditangkap-tangkapi karena laporan developer itu menuduh bahwa warga itu adalah pengacau. Padahal kami berupaya untuk menyatakan hak kami atas lingkungan penghasilan kami. Iya, diantaranya juga Maijen Saurika itu sempat diberangkatkan juga ke polisi dan kami sekarang sedang pra-peradilan. Jadi Polri yang kita pra-peradilan karena selama ini Polri lebih mendengar laporan developer daripada laporan warga. Jadi yang terjadi juga sama kami warga rusun se-DKI ini adalah
ya penegakan undang-undang yang harusnya itu amanah dari pejabat daerah yang tidak pernah mereka laksanakan hingga saat ini, dan cenderung juga pembiaran mereka lebih berdiri di belakang para developer daripada di depan warganya sendiri. Saya kira ya, di bulan Rahman, apakah Betawi dukung Ahok atau enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, senior saya hormati Pak Bui. Pak Egi jangan ngobrol sendiri, ini Pak Bui. Saya silakan duduk dulu. Jangan sampai pertemuan yang bagus dihadiri para tokoh, hasilnya nol. Jangan sampai seperti itu. Pertama, nama saya Rahmat AS. Mungkin Pak Trianto kenal saya karena saya mantan tim suksesnya. Kalau di Betawi mau saya diragukan, saya ketua Bamus, ketua Dewan Pembina Forum Pemuda Betawi. Saya kira waktu sulhi bulan madu sama Ahok, bulan sama itu udah beda pendapat. Waktu Gerindra lagi asik-asiknya sama Ahok, kita sudah beda pendapat. Dan kita nggak sempat transit kayak Pak Pri, nggak sempat konsisten sampai saat ini. Kenapa? Karena menurut saya ini Ahok menjolimi kita masyarakat Jakarta. Dengan cara dia memimpin sudah jelas ini tidak sesuai dengan etika moral. Belum lagi dia melakukan pelanggaran hukum. Walaupun pelanggaran hukumnya itu boleh dibilang pelanggaran kebijakan, upaya tadi Bang Egi pasalnya sudah utarakan. Yang tadi diutarakan oleh Yos, ini alumni saya di Aliansa waktu DPP KNPI. Nggak ada yang bukan teman saya di sini. Cuman Sarganda aja mungkin baru kenal saya hari ini. Pak Pri, saya narasumber tetap khusus melawan Ahok di Jack TV. Khusus, materi khusus melawan Ahok. Masih ada TV seperti Jack TV, TV One tuh masih mau backup kita. Kalau yang lain sudah tidak. Menurut saya, materi tadi yang disampaikan oleh Bang Lius, Pak Pri, termasuk Bang Egi, semuanya basi. Itu sering kita dengar. Masalah kasus sumber waras itu sudah tahu, sudah masuk ke KPK, Sarganda sudah laporkan ke KPK. Kasus BNP sudah lama dilaporkan ke KPK. Kita berpaparan di sini masalah-masalah hukum, sementara penyidik yang punya hak melakukan penangkapan biasa aja. Jadi melawan Ahok itu jangan setengah-setengah, Pak Pri. Ini rejim. Sekali lagi ini rejim. Ini bukan Ahok sendiri semata, ini rejim. Rejim penguasa didukung oleh rejim kapitalis. Dalam tanda kutip teman-temannya Bang Lius. Jadi nggak bisa dilawan hanya sekedar diskusi di sini lalu selesai. Kita kumpulkan massa di Keluarga waktu acara Sumpah Pemuda selesai. Harus ada kesinambungan lawan Ahok dalam jangka waktu kurang lebih 1 tahun ini. Nggak bisa juga dianggap sepele survei 23%. Karena yang lain 2%, 1%, sekian persen. Kalau kita melawan Ahok 23% itu jangan dianggap sepele, supaya kita terpacu. Jangan kita terlena lawan Ahok. Programnya cuma 2. Jangka pendeknya adalah bagaimana memenjarakan Ahok dengan bukti-bukti yang dipaparkan tadi. Katanya basi. Bukan. Maksud saya ambil kesimpulan 2 poin ini karena itu kita udah tahu emang yang akan kita sampaikan seperti ini. Pak Pri tidak memaparkan itu pun 2 agendanya. Penjarakan Ahok. Yang kedua apa? 1. Bagaimana penjarakan Ahok dengan kasus-kasus tadi? Bola ini sekarang ada di tangan KPK, Barreskrim. Mau nggak dia? Kalau bukan rejim, Ahok sudah ditangkap. Lalu tadi ada Pak Joko. Ingat, hibah DKI ke Angkatan Darat itu paling besar. Jangan sampai hibah itu digunakan untuk berhadapan-hadapan antara pamong praja dengan rakyat. Ini juga harus ada kontribusi petinggi-petinggi jenderal, harus ada kontribusi ke sana. Kalau itu serius dilakukan aparat hukum, saya harus yakin Ahok masuk penjara. Yang kedua? Yang kedua adalah kalau itu gagal, kompromi sama semua ketua-ketua partai termasuk pimpinan partai.
jelas. Independen saya nggak masuk hal, independen nggak bisa. Menurut saya, independen tidak nyampe lah. Betul, setuju saya. Itu hanya teman Ahok di mall itu pencitraan. Seolah-olah Ahok didukung rakyat, padahal yang dukung tahu kelapa gading, fluid, glodok di luar Bang Saya bilang hasil survei itu, kalau tahun saya head to head belum tentu menang. Survei ya, survei. Yang penting surveinya kelapa gading atau apa? Survei itu di mana dilakukan sama Saiful Mujani? Bisa saja itu proyek kelapa gading penjaringan. Bisa saja itu terjadi karena kita nggak tahu. Tidak ada survei yang dipublish tidak dibayar, tidak ada. Karena tidak ada yang makan gratis. Survei internalnya adalah makanya Biro Tata Laksana Pemerintahan dia ke DPR mau merubah itu pasal 29 2007 supaya presiden dipilih langsung. Ini bocoran. Gubernur dipilih langsung. Tapi juga sebenarnya tahu cuma belajar bodoh aja. Jadi itu jangan pengaruhi semua ketua partai. Yang DKI Gerindra lewat Topik, Hanira lewat Tongen, Nasdem lewat siapa. Jangan sampai apapun yang terjadi, bumi ini runtuh. Jangan sampai Ahok dicalonkan. Bisa nggak? Bisa. Karena semua pimpinan partai kawannya Busara. Bisa. Nah yang terakhir ini penting. Kalau itu tidak terjadi juga, kita kalah juga karena kita lawan rezim, pengaruhi masyarakat untuk tidak memilih Ahok. Bagaimana caranya? Sebar dosa-dosa Ahok semua kampung. Lewat media masjid, ada Daud Koliraja, yang kelompok Tionghoa lakukan itu, yang Betawi lakukan itu, yang orang Sulawesi lakukan itu, harus ada tanggung jawab moral seluruh anak bangsa yang tinggal di Jakarta untuk mengganti Ahok, karena ini pemimpin tidak benar. Kalau itu dirumuskan formulanya dengan orang-orang gerakan yang ahli, mari kita lakukan sama-sama. Paling gampang tanggal 28 tanggal apa palingnya? Iya itu enggak. Kita satu guru satu ilmu jangan masuk ke situ dulu. Jadi ini secara sistematis ini harus dilakukan. Karena partai yang punya potensi untuk mencalonkan Ahok, pertama adalah Nasdem, kedua adalah PKB, dan mudah-mudahan partai saya tidak join mencalonkan Ahok. Kenapa dia punya potensi mencalonkan? Dia tidak berdaya menghadapi Jokowi, karena Jokowi bagian daripada rusaknya Ahok ini. Betul. Kebijakan salah bukan pelanggaran hukum, dikumpulin semua sama Departemen Dalam Negeri. Ini rezim namanya. Oleh karena itu Bang Lius, terima kasih Bang Lius sebagai warga keturunan Cina yang luar biasa idealis kebangsaannya terhadap bangsa ini dan bertolak belakang dengan Ahok. Pengaruhi semua warga keturunan Tionghoa kalau Ahok itu akan mencederai warga keturunan yang ada di Jakarta. Nah, kalau Bung Lius lakukan itu, insya Allah Bung Lius dapat pahala. Jadi sekali lagi jangan ragukan saya kalau lawan Ahok. Mestinya steering komite ini undang saya, mari kita bicara, merumuskan diskusi yang pas. Terima kasih, biar topik wajah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri di situ dulu. Itu tadi dikaitkan dengan SBN itu apanya itu udah kenal. Apa? Kita rame-rame kepada KPK kaitan kasus ya apa? Tapi belum dijawab bagaimananya untuk dia ditangkap, itu belum ada. Nanti benar. Saya nggak minta jawaban di sini, pikirkan. Terus kedua tadi apa ya? Lupa. Tapi yang ketiga cocok. Jadi untuk melawan media, baik TV dan sebagainya itu tadi harus disebarkan ke kelompok-kelompok masyarakat dengan segala cara. Dia ke daerah kepada ustadz kumpulin ini di lapangan dan sebagainya, itu bagaimananya. Nanti yang bagaimana untuk agar KPK dan sebagainya nangkep, nanti nggak usah kita jawaban sekarang ya. David Fit, nah ini urusan BMW di KPK ini lihat, saya boleh duduk? Boleh, silakan.
Sebentar Pak Pri, sebelum saya duduk, Pak Pri udah tidak jadi waktu. Sebentar, moderator ya, yang menyuruh saya duduk. Ya Pak, saya boleh duduk, makanya saya. Maksud saya begini, saya mengajak teman-teman yang luar biasa, tokoh-tokoh ini untuk merumuskan 2 poin tadi. Saya yakin Pak Ustadz Ganda yang kawan akrabnya Topik tidak kesulitan kalau mencari ya logistik kecil. Kita sama-sama. Saya yakin bisa. Mari kita rumuskan itu, kita jalankan. Ada satu logo yang harus kita dorong ke depan adalah Bang Lius. Selama ini yang mengkritisi Betawi ini front pembela Islam segala macam, kelompok keturunan Tionghoa harus ikut tanggung jawab terhadap ini semua. Terima kasih. Saya duduk. Lupa Pak Pri, moderator. Jadi saya jadi moderator ini kalau tanya perkembangan BW Pak Rahmat ya. Jadi posisinya itu sudah di bagian penindakan. Jadi bukannya nggak berkembang ya. Cuma itu tadi sampai bagaimana caranya KPK itu bergerak gitu. Baris Krim juga gitu. Nah kalau ke Baris Krim nanti Bang Eki nanti data itu ada parsial, tidak usah diambil secara keseluruhan gitu. Tapi untuk spesial Ahok itu bagaimana itu bisa? Kalau jalan juga kita pakai sepatu saja bicara. Itu ya Pak Rahmat ada. Silakan. Cuma informasi tambahan aja. Ini informasi bukan tambahan. Informasi tambahan. Masa cuma nggak ada di bagian pengaduan. Tambahan informasi bagi bidang penindakan. Ya tambahan aja. Nggak akan ditindak belum ada. Bukan, urutannya gini Pak. Biasanya itu di Jumas dulu, diselidiki. Kalau ini sampah, nggak sampai penindakan. Urutannya gitu. Tapi karena ini ada hasil tapi di KPK paling lambat itu 1 bulan. Apa itu? Untuk urus kasus itu. Itu menurut betul. Saya nggak ngomong KPK baik atau buruk ya. Pokoknya perkembangannya segitu. Tinggal kita berani mendorong atau tidak. Itu aja. Makasih moderator. Luar biasa. Baik ya, sebelum kita buka lagi, kita minta tanggapan dulu ya. Tanggapan dulu biar nyambung. Ya, dipersilakan Pak Lius. Ya, terima kasih. Cuma terang-terang nih, tadi Bung Eki ngomong saya perhatiin. Pertama ada Jokowi, tapi keterusannya Ahok. Kalau ada Jokowi bukan saya apa? Saya ini pendukung Jokowi. Tapi saya lihat ya, udahlah, test case kita 2017. Apalagi Jokowi baru setahun. Iya itu. Kalau salah-salah dikit ya cicai lah. Salah hukum. Iya, masih ada pengaruh-pengaruh. Fokus DKI dulu, fokus Ahok aja. Nah, kalau fokus Ahok, cuma ukurannya begini, lawan Ahok aja kita belum beres. Iya, benar juga itu. Tenaga kita ini fokus. Itu di Ahok. Ya. Berapa tangkap ya? Rebut Jakarta dulu. Cocok. Tadi itu semua agendanya saya setuju. Rahmat tadi ya? Setuju. Ya ukurannya kan tadi saya bilang, kalau ini nggak mampu, udah dah jangan jadi warga Jakarta lagi. Apalagi kita ini bertanggung jawab loh. Kita warga Jakarta, bukan saya aja orang Tionghoa. Karena kita nggak pilih si Ahok loh, kita pilih Jokowi. Dia kebenaran jadi wakilnya, terus Jokowi jadi presiden, dia jadi gubernur. Jadi saya nggak berasa dosa ya, betul-betul dia sudah harus di stop. Kalau dia stop 2017, kalau kata Jaya Suprana bilang saya, kalau dia stop 2017, alhamdulillah. Kalau dia enggak, inailahi, ya barulah godokan. Tapi maksudnya tahu kan? Nah kita kompak. Jadi saya kasih kebebasan yang nggak suka sama Jokowi,
Tapi jangan ngomong di grup lawan Ahok. Iya dong. Jadi kabur itu. Fokus lawan Ahok. Fokus anti Ahok. Ngepret Ahok. Jagoin Ahok. Tangkap Ahok. Tampaknya. Ayo kita mulai 28 Oktober. Ini Sumpah Pemuda. Kita tidak lagi mempersatukan seluruh suku-suku, tapi kita fokus aja di satu nih, Ahok. Oke deh, saya siap. Tangkap dan penjarakan. Iya, apa aja dah. Pokoknya dia jangan jadi gubernur lagi. Kalau kata suara Ruben kemarin bilang, kita nggak nyaman kalau dia jadi gubernur. Itu aja. Oke, nanti. Tahapannya kan mesti ke polisi dulu, ada bahasannya itu supaya konstruk hukumnya itu tidak dipersalahkan. Jadi pertanyaan seriusnya, kalau minggu depan itu tadi saya bilang tanggal hari Selasa itu kan udah 28 juga. 27 itu masih pas itu. 28 itu Rabu. Oleh karena itu saya atas izin teman-teman semua, ini Panglima dari Pribumi, ya, Panglima Laskar Pribumi, coba ya berdiri. Saya minta jadi korlap untuk mimpin nangkep Ahok. Tapi hari Selasanya ke Mabes dulu ya, jam 11 dengan siap sama Pak ini semuanya bawa data. Saya kira itu aja tanggapannya. Coba saya pengen lihat Rahmat muncul apa enggak gitu. Kalau Rahmat nggak muncul dia ditangkap. Ya, hari Selasa tanggal 27 jam 11 di Mabes. Ditemuin sama paling tidak Wakabare Eskrim untuk bisa bagaimana nah kalau tidak ada tanggapan, besoknya 28 kita tangkap ke Mabes ke Balai Kota. Saya kira itu aja kesimpulannya. Ya, dipersilakan Bang Atta Khalifah menyampaikan. Saya pengumuman aja. Beberapa waktu yang lalu kami mengadakan semacam forum mahkamah intelektual. Ya. Jadi pakar-pakar hukum, pakar politik, sosiologi dan sebagainya hadir. Cukup banyak. Dan Pak Joko Santoso hadir, Pak Prianto presentasi dan sebagainya. Saya jadi hakim ceritanya. Nah, keputusan hakimnya sudah kita sampaikan ke KPK, sudah kita sampaikan ke BPK DKI juga, BPK pusat juga, kita sudah sampaikan ke BPN karena ini kasus tanah, ke Kapolda juga sudah kita sampaikan, KPK juga, terus Kapolda, bahkan ke kantor gubernur juga kita kirim. Biar tahu apa opini pendapat dari mahkamah intelektual. Jadi sudah terang barang ini semua saling mendukung, setuju. Jadi tanggal 28 itu kita setuju gerakan tangkap Ahok karena memang secara hukum untuk banyak argumentasinya yang tidak akan kita tangkap juga. Terima kasih. Wassalamualaikum. Kalau boleh semua yang ikut menerangkan ya, kalau hakim kan punya otoritas sama rakyat. Saya hakimnya. Ya, baik. Selanjutnya kita buka lagi. Mbak Dodo, nanti Mbak siapa? Mbak Ulfa. Selanjutnya dari kanan lagi ya. Ini dari perwakilan mahasiswa IMM. Ya, Mbak Dodo dulu. Mas Oke, karena kesimpulannya udah jelas, saya mau dulu deh. Jangan dulu di. Saya hanya menambahkan bahwa saya setuju sama teman-teman tadi. Jadi kita harus pressure keras KPK. Karena waktu kemarin saya sama Leo sama Mbak Sampah BPK, yang saya pertanyakan adalah berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, seharusnya KPK tidak perlu lagi minta special audit. Karena saya bekas auditor. Saya berpimpinan dulu di auditor Perdanas. Kenapa ini harus dilakukan? Dan
sampai 2 bulan tidak selesai special audit. Padahal special audit itu hanya melanjuti pemeriksaan yang lalu. Jadi ada apa? Dan informasi tambahan lagi dari Ketua BPK bahwa kalau pemberian Pemda di atas 100 miliar harusnya ada tantangan dari Presiden. Ini tidak ada. Jadi jelas banget. Yang kedua, waktu kita berkunjung juga ke Kampung Pulau dengan Bapak Ibu, 80% dari 8.000 yang digusur oleh Ahok, dia punya diri, punya sertifikat HGB, punya sertifikat HAKMI. Jadi itu bukan penduduk gelap. Dan ini tidak pernah di-blow up oleh media. Jadi betul-betul ada tindakan kezaliman di sini. Itu saja tambahan saya. Ya, langsung keluar saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat. Terima kasih. Tadi sempat saya berbisik ke Bung Rahmat, apa yang dipaparkan oleh Pak Tri itu waktu menjelang Pilpres Jokowi dengan jelas data-data itu bagaimana korupsinya Jokowi sama, tapi tidak pernah KPK diam, semuanya diam. Nah, kita harus mengantisipasi. Kenapa? Jangan menjelang keserang, karena kami dari perempuan dari kampus dari KPMI, kampus politisi muda dan perempuan Indonesia, jangan kami yang perempuan apalagi ini jelang pilkada, tolong di tanggal 28 Oktober itu sumpah serapah juga buat KPK dan KPU. Kalau tidak dilakukan seperti ini di pilkada nanti, yang hancur adalah kami perempuan. Walaupun menang di lapangan, mohon maaf, di wataran tidak terjadi lagi. Ini walaupun di luar konteksnya, tapi adalah dalam mengantisipasi ini sangat membahayakan. Dan mungkin dalam hal berkaitan dengan Ahok, sebenarnya kita yang membiarkan, kita yang menutup mata tentang kondisi Ahok ini. Jangan dalam bergerak separuh ke sini, memang di sini berapi-api dalam dialog dan segala, tapi di lapangan beda 140%. Kalian baru masukkan jempol kalau benar yang terjadi tanggal 28. Kami menunggu hal seperti itu. Terima kasih. Datang bawa temanmu 100 bisa ya, Tulpa? Oh bisa, ibu banyak karena korban penggusuran semuanya. Luar biasa ibu. Ya, kumpul. Ya baik, dipersilakan Pak Saudara Yusuf. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal buat kakak-kakak, abang-abang, teteh-teteh sekalian. Mungkin banyak yang kenal saya ingin Sul Hayat dari IMU DKI Jakarta. Kalau tadi Bang Rahmat bilang semuanya sudah basi, tapi Bang Rahmat adalah sumber utama di salah satu beberapa stasiun televisi melawan Ahok. Hanya sebagai sumber utama, belum melaporkan. Kalau saya bisa dibilang, Bang Rahmat, saya sudah melaporkan Ahok ke Polda Metro Jaya. Kenapa? Pada saat itu Ahok menghina Muhammadiyah. Tapi sampai hari ini buktinya Polda tidak mengusut, tidak memanggil saya sebagai saksi pelapor. Itu. Ada apa tanda tanya? Berarti kan hari ini ada kejanggalan. Berarti Ahok di-backing oleh backingan yang besar. Iya, makanya ini harus kita lawan bersama-sama. Saya juga ada tambahan informasi mungkin buat Bang Egy dan kawan-kawan. Pada saat dibelting itu sudah diungkap, ya, itu ada penyebutan kawasan hutan lindung di Gunung Nayo. Itu sudah jelaskan melanggar hukum, gitu. Dan yang kedua, pada saat dia menerbitkan surat palsu SKT untuk dijadikan lahan pelabuhan KPLP Belting. Oh, datanya Selasa. Ya, akibat ini Bupati yang melanjutkan Ahok di Belting, Khairul Effendi, itu dijebloskan dan dihukum 3 tahun penjara. Ini bupati yang meneruskan, padahal SK penerbitannya ketika Ahok menjadi bupati, gitu. Artinya di Polda Bogor dia sudah menjadi tersangka. Kenapa dia tidak pernah diusut, gitu? Benar kata Bang Rusa tadi, ada psikologis di mana dia selalu ingin menutupi korupsi-korupsinya. Dan ini kita sebagai warga Jakarta jangan pernah mau takut dan kalah, gitu. Apalagi hari ini ada Bang Lius sebagai bagian dari warga keturunan sudah mensupport kita. Artinya kita sebagai warga Betawi tidak sendirian, gitu. Kalau bisa silakan seluruh warga, silakan kami mengajak IMM, ayo bersama-sama mahasiswa, ada tadi ada Pohati, HMI, PNI, GMI dan semuanya turun bersama gulingkan Ahok sekarang juga.
Terima kasih. Mantap. Yang boleh Baik, mungkin sudah cukup ya. Saya pikir tadi memperhatikan topik sebagainya. Ingatkan. Jadi diingatkan kembali. Hari Selasa tanggal 27. Jam berapa Bang? Jam 11. Umumkan dulu. Hari Selasa. Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, kalau saya berbicara biasanya salam pribumi. Jaya gitu. Saya alhamdulillah bertemu lagi dengan Mas Egi selama 13 tahun ya. Jadi Pak Egi. Dulu Pak Egi ini ganteng, kantornya besar, mewah, pakai setertoga dulu. Saya datang dengan beliau di belakang ini. Saya ketemu di sini lagi, alhamdulillah saya bersyukur. Masih ganteng juga dong? Masih. Pertama-tama memang sebelum Pilpres kemarin yang bawa unit Pak Joko seluruh KPK itu saya dengan membawa data masalah Taman BMW dengan sumber waras belum masih Taman BMW peristiwa itu. Jadi saya seruduk sampai kejar Abraham Samad dan lantai 3, tapi saya akhirnya didorong sama Saton dan dikepung sama Saton. Jadi saya mau tidak mau saya harus meninggalkan dengan FKPPI pada saat itu. Saya serang masuk, jadi nggak berhasil dengan menembus Abraham Samad. Kebetulan satu kampung, jadi dia ada Yakub, dia nggak mau. Ada Yakub baru kan dia nggak mau, jangan, udah suruh pulang aja itu. Jadi saya keluar. Nah, hari ini saya diberikan semangat lagi di Kompas Semangat. Kalau saya selalu kompak dengan ideologi saya adalah pribumi. Kata pribumi, mohon maaf ya. Lalu saya berdiskusi tadi dengan Pak Egi di dalam ruangan dengan Pak Joko bahwa satu-satunya jalan untuk kita mengcover lajunya Ahok dengan kata korupsi, perbuatan korupsinya. Itu satu-satunya jalan. Karena Habib Rizik aja yang begitu kuatnya membawa kata agama dan lain-lain dengan apapun gitu masih belum bisa tembus untuk melawan Ahok. Nah, kita coba untuk memberikan satu ilustrasi lagi bahwa saya atau siapapun hari Selasa jam 11 kita berusaha, insya Allah saya hubungan dengan kebetulan Kabar Reskrim Sarul Mama, wakil Kabar Reskrim, saya fasilitasi Bang Egi dan kita bisa melanjutkan laporan yang ada pada hari ini. Insya Allah kita laksanakan pada hari Selasa Bang Egi ya. Tanggal 27 minggu depan. Jadi kita kalau bisa kita rame-rame ke sana, media meliput bahwa kita benar-benar isunya isu tentang korupsi itu nggak ada lagi, hanya isu korupsi itu. Ya, demikian penjelasan. Semoga kita bisa hari Selasa itu bisa bersama-sama dengan Mabes. Sekian dan terima kasih. Salam pribumi, merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, nanti pengumuman lewat WA ya. Data-data itu Ya, datanya. Ya baik, demikian sudah diskusi kita. Ini adalah seri diskusi ibu kota pertama. Jadi nanti ada seri diskusi ibu kota yang kedua. Judul utamanya tetap masa depan Jakarta pasca Ahok. Tinggal subtemanya diganti-ganti nanti. Ya demikian. Tidak ada kesimpulan karena kita semua bisa menyimpulkan. Yang pasti kesimpulannya adalah tanggal 27 kita lapor ke Barreskrim, laporkan Ahok ke Barreskrim. Tanggal 28 Sumpah Pemuda tanggal Ahok. Demikian untuk tadi sudah disampaikan. Sudah ya. Nanti akan kita sebar lagi melalui media grup-grup WA dan sebagainya ya. Bilahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.